Salam jumpa sahabat YKB dalam program acara Injil dalam Melodi. Pada kesempatan ini kita akan mengulas sebuah lagu yang sangat indah dan memberkati banyak orang. Mari kita simak ulasan berikut ini. Tuhanku bila hati kawanku, Kidung Jemaat 467. Bapak Ibu Saudara tentu sangat familiar dengan himne yang luar biasa ini. Melodi yang indah, halus dan sangat menyentuh kalbu, berbalut lirik yang mengajak kita dalam suasana reflektif. Lagu yang berisikan permohonan kita kepada Tuhan agar kita dapat membersihkan diri dari kesalahan. Judul asli lagu Tuhanku Bila Hati Kawanku ini adalah An Evening Prayer. Teksnya ditulis oleh Maudie Petersby. Tidak ada informasi lengkap tentang siapa Petersby, namun ia diyakini menulis kata-kata dalam lagu tersebut sekitar tahun 1895. Aransemen dan melodinya digubah oleh Charles Hutchinson pada tahun 1856 sampai 1932. An Evening Prayer diterbitkan pada tahun 1911 oleh Homer Rothhever dengan perpanjangan hak cipta tahun 1939 oleh The Rothhever Corporation. Tuhanku bila hati kawanku awal diciptakan berdasarkan lirik dari puisi. Maka dari itu saya akan membahas bait demi bait berdasar terjemahan puisi asli yang diciptakan. Bait pertama mengatakan bahwa kita dapat berbuat dosa terhadap orang lain. Begini bunyinya syair yang diterjemahkan. Jika aku telah melukai jiwa siapapun hari ini, jika aku telah menyebabkan satu kaki tersesat, jika aku telah berjalan dengan caraku sendiri yang penuh kehendak, ya Tuhan, ampunilah. Kita mungkin bertindak sedemikian rupa sehingga kita melukai jiwa orang lain. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 12 dikatakan, jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Seringkali kita menempatkan batu sandungan di jalan orang lain sehingga mereka tersesat. Dan satu alasan utama kita melakukan kesalahan itu adalah karena keegoisan. Di bait kedua mengatakan bahwa kita dapat berbuat dosa dengan mulut kita. Begini syair terjemahannya. Jika aku telah mengucapkan kata-kata yang sia-sia atau tidak berguna, jika aku telah berpaling dari kekurangan atau penderitaan, supaya aku sendiri tidak menderita karena bebannya, ya Tuhan, ampunilah aku. Memang benar bahwa hampir semua dari kita pernah mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Seperti ada tertulis di Injil Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Seringkali alasan mengapa kita melakukan ini adalah untuk berpaling dari kekurangan atau penderitaan, untuk menghindari apa yang kita anggap sebagai konsekuensi yang tidak menyenangkan, daripada berbicara kebenaran dalam kasih. Dan tentu motivasi kita untuk melakukan ini adalah agar kita sendiri tidak menderita karena beban. Padahal Alkitab menjelaskan bahwa orang Kristen seringkali harus menderita karena iman mereka. Bait ketiga mengatakan bahwa kita dapat berdosa terhadap tujuan kita sebagai orang Kristen. Begini bunyi syairnya. Jika aku telah menjadi keras kepala atau dingin, jika aku merindukan perlindungan di dalam kawanan, ketika engkau telah memberi aku benteng untuk dipertahankan, Tuhan yang terkasih, ampunilah. Terkadang kita membiarkan hati kita menjadi keras kepala dan jahat, sehingga kita menjadi dingin terhadap tugas-tugas kita sebagai anak-anak Allah. Ada di dalam Ibrani 3 ayat 12-15 atau di Wahyu 3 ayat 15, nanti kita bisa baca bersama-sama.
Mungkin ada saat-saat ketika kita sangat lemah atau rentan, sehingga kita mungkin mencari perlindungan di dalam satu kelompok atau kawanan. Tetapi secara umum, Allah tidak memanggil kita untuk hidup nyaman di belakang garis pertempuran, tetapi untuk menjadi prajurit Yesus Kristus yang baik dan bersedia menderita kesulitan kapanpun dibutuhkan. Karena itu kita harus mengambil benteng apapun yang Tuhan telah berikan pada kita untuk dipertahankan. Dan bertekad bahwa kita akan melakukan peperangan yang baik dan berjuang dalam perjuangan iman yang baik. Bait terakhir yang merupakan tambahan sebagai konklusi dari 3 bait sebelumnya mengatakan bahwa di atas segalanya ketika kita berdosa terhadap Tuhan. Begini bunyi syairnya. Ampunilah dosa-dosa yang telah kuakui kepadamu. Ampunilah dosa-dosa tersembunyi yang tidak kulihat. Ya, bimbinglah aku, kasihilah aku, dan jadilah penjagaku dalam nama Yesus. Oleh karena itu kita harus mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan supaya kita mendapat pengampunan. 1 Yohanes 1 ayat 8. Kita bahkan harus meminta pengampunan untuk dosa-dosa yang tersembunyi. Telah banyak perdebatan tentang apa yang dimaksud Alkitab dengan dosa-dosa tersembunyi. Apakah ini dosa-dosa yang tidak diketahui oleh orang yang telah melakukannya, atau hanya dosa-dosa yang tersembunyi dari mata orang lain? Lagu ini merujuk pada dosa-dosa tersembunyi yang tidak kulihat. Tentu saja mungkin seorang telah melakukan tindakan dosa tertentu yang mungkin tidak disadarinya. Meskipun ia mungkin tidak mengingat setiap kejadian spesifiknya, ia tetap perlu bertobat dari semua dosanya dan meminta pengampunan Tuhan seperti yang dilakukan oleh pemungut pajak dalam perumpamaan Yesus. Lukas 18 ayat 13-14. Dan setelah memohon ampunan Tuhan, ampunan Allah, kita harus berdoa agar Ia membimbing kita, agar Tuhan membimbing kita dan menjadi penjaga kita sehingga kita akan berbuat lebih baik di masa depan daripada di masa lalu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin sebagian orang tidak setuju dengan gagasan bahwa atau bahkan mencemooh gagasan bahwa kita perlu bertobat dari setiap dosa dan mengakuinya kepada Tuhan dalam doa untuk diampuni. Mereka mungkin bertanya, bagaimana jika kita berdosa di siang hari dan meninggal sebelum kita sampai di rumah untuk mengucapkan doa malam kita? Faktanya adalah bahwa kapanpun kita berdosa, kapanpun di siang hari, kita dapat diam-diam dalam pikiran kita sendiri menghadap Tuhan dalam doa pribadi. Menyatakan pertobatan kita, membuat pengakuan kita kepadanya secara rahasia, dan memohon pengampunannya saat itu, dan kita berjanji untuk melakukannya. Kita tidak perlu menunggu sampai waktu yang ditentukan. Namun, ketika kita membaringkan kepala untuk tidur, itu adalah waktu yang baik untuk meninjau peristiwa sepanjang hari itu bersama Tuhan. Salah satu teks doa malam mungkin bisa dikatakan demikian. Saya memohon pengampunan Tuhan atas dosa-dosa yang mungkin belum saya perbaiki dan mencari pertolongan untuk berbuat lebih baik. Sampai di sini ulasan tentang lagu Kidung Sembah 467, Tuhanku Bila Hati Kawanku. Sampai jumpa lagi di program Injil dalam Melodi episode selanjutnya. Tuhan memberkati.
suci.